Jerita nelayan di perairan Tangerang akhirnya sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto. Presiden bahkan menginstruksikan untuk segera membongkar pagar laut sepanjang 30 km itu. Jurnalis Metro TV Ardan Anugrah dan juru kamera Widiarto datang ke perairan dekat desa Surya Bahari. Mereka pun menemukan pagar laut itu masih gagah terpancang hingga hari ini. Hari ini kami punya misi untuk kembali melihat pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten. Dari Jakarta, butuh 1 jam lebih untuk sampai di desa Surya Bahari, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Saya ingat betul, di tanggal 9 Januari 2025, pagar laut sepanjang 30,16 km ini resmi disegel. Pemiliknya pun diultimatum untuk segera membongkarnya dalam waktu 20 hari. Namun 8 hari berselang, pagar laut ini masih gagah terpancang. Tak ada satupun yang membongkar. Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di tengah laut utara Kabupaten Tangerang, tempat di mana pagar-pagar bambu misterius ini terpasang. Dan update-nya, meskipun sudah ada instruksi dari Presiden Prabowo Subianto agar Kementerian Kelautan dan Perikanan mencabut ataupun juga membongkar pagar-pagar ilegal ini, namun bisa kita lihat bersama bahwa kondisinya saat ini pagar-pagar bambu masih terpasang dan belum dibongkar. Meskipun di sebelah sana bisa Anda lihat sendiri pemirsa, ada spanduk penyegelan dari Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan bahwa pagar-pagar ini ilegal karena tidak memiliki izin PKKPRL ataupun juga persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Nelayan sejatinya sudah melaporkan berbagai keluhan tentang pagar laut ini ke Pemda sejak September tahun lalu, tapi tidak ada respons yang konkret. Nelayan pun bakal bernasib malang jika pagar masih membentang. Ya kan, ini sudah ada instruksi meskipun memang masih belum dibongkar begitu ya Pak ya. Bapak berharap sesegera mungkin ya Pak ya? Kalau bisa mah secepat mungkin Pak, kalau bisa mah supaya nelayan ini bisa, maksudnya bisa segera melaksanakannya bebas. Kalau ini kan terganggu, terlihat kalau nelayan-nelayan kan merasa terganggu itu Pak, ya kan. Jadi aturan dia narik ke sini nggak bisa karena patok-patok ini kan jalurnya menghalangi jalan, menghalangi usaha lah ibaratnya. Saya perwakilan dari nelayan, kalau bisa mah segera cabut. Anggota Ombudsman RI bahkan menaksir potensi kerugian yang ditanggung nelayan karena aksesnya terhalang pagar laut ini bisa mencapai 9 miliar rupiah. Tapi taksiran saja kalau tadi asumsinya 1.500 saja, saya sudah menghitung dengan penurunan rata-rata 100.000 rupiah per hari. Kalau misalnya melautnya 5 hari ada 20 hari, dikali sekian bulan, 3 bulan aja udah 9 miliar. 3 bulan saja, ini sudah tadi 5 miliar. Kementerian Kelautan dan Perikanan pun sudah diperintahkan Presiden Prabowo Subianto untuk segera membongkar pagar ini. Namun Kementerian Kelautan dan Perikanan mengaku masih menunggu hingga batas waktu yang diberikan. Yang jelas itu kan sekarang adalah objek hukumnya Mas. Itu objek hukumnya ada pagar tidak berizin. Kan? Yang belum jelas itu subjek hukumnya. Siapa itu yang bikin pagar? Nah ini yang kita mau speed up. Karena untuk melakukan pembongkaran itu harus ada kepastian hukum juga. Jadi, jika mau menuruti instruksi Presiden Prabowo, ada 11 hari tersisa untuk membongkar pagar-pagar bambu ini. Tidak hanya mengganggu bagi aktivitas masyarakat nelayan yang ada di sekitar sini, namun juga pagar-pagar bambu ini merusak lingkungan dan juga biota laut yang ada di dalamnya. Dari Kabupaten Tangerang, Ardan Anugrah, Widiarto, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.